Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabarnya para konten kreator? Saya harap kalian semua tetap semangat ya buat bikin konten-konten yang menarik dan bermanfaat buat kita semua. Oke guys, hari ini di video saya kali ini saya pengen membahas tentang dua hal, yaitu tentang perubahan atau hilangnya jam tayang dan tentang copyright. Biasanya hal ini kita suka sepelekan ya. Kita suka kesampingkan. Tapi ternyata hal ini sangat-sangat penting dan sangat dominan juga gitu. Oke, kita coba bahas satu-satu. Tapi jangan lupa buat yang belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe channel saya dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Terus like dan tonton video-video saya yang lainnya karena di video saya yang lain itu ada macam-macam ya, ada vlog, ada tutorial, ada pokoknya banyak deh. Yang tentunya mungkin sedikit banyak bisa ada manfaat buat saya sendiri juga buat kalian. Oke, jangan lupa juga di-share ya guys, biar kita bisa saling berbagi buat teman-teman yang belum tahu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama, hilangnya jam tayang. Ada 3 faktor yang mempengaruhi tentang jam tayang tersebut. Yang pertama, privasi video dan juga menghapus video sendiri. Terus yang kedua, menonton video kita sendiri dengan akun kita sendiri. Dan yang terakhir itu, komunitas yang berbau sub for sub. Ini perlu diwaspadai. Oke, ayo guys, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang privasi video dan penghapusan video kita sendiri. Jadi, saya juga pernah sih. Jadi saya itu ngupload video, terus kemudian saya hapus. Karena bagi saya mungkin kurang baik lah ditonton atau nggak enak lah, terus saya hapus. Dan saya cek di YT Studio, itu jam tayangnya tetap gitu. Saya merasa tenang aja gitu, tenang aja. Ternyata setelah saya cek di studio.com, jadi kalau kita buka Google seperti ini ya guys. Kalau kita buka Google, jadi tampilan depannya itu seperti ini ya guys. Dia masuk di dashboard. Kemudian coba saya kecilin sedikit gambarnya. Oke. Kemudian masuk ke analyze ya. Ini sebelah kiri ada analyze. Ini coba diklik. Di analyze ini ada override, reach. Ntar dulu guys, gambarnya lagi hilang. Oke. Ini ada override, reach, engagement, audience, sama revenue. Kayaknya begitu ya bahasa Inggrisnya. Jadi di ini ada tampilannya ya, tentang jam tayang atau aktivitas daripada viewer atau subscriber itu sendiri ya guys. Kita bisa lihat di sini ya. Kemudian di sebelahnya itu ada reach. Jadi pada pencarian ya, kebanyakan pencariannya itu dari mana gitu. Di sini juga ada traffic source. Jadi pencarian-pencariannya mungkin ada eksternal A, atau mungkin dari sugesti atau sebagainya ya, dan sebagainya. Kemudian di sebelahnya itu ada engagement. Engagement ini kita bisa lihat ini ada perubahannya. Jadi jam tayang dari ini kita bisa lihat ini tergantung ya guys. Misalnya kita mau lihatnya per berapa hari. Ini saya gunakan last 28 days gitu. Tapi kita bisa juga lihat dalam jangka waktu setahun atau beberapa waktu yang kita mau gitu. Ini ada ininya top video gitu ya. Bisa kita lihat di sini. Kemudian di sebelahnya tuh ada audience. Nah, penonton-penonton yang ini ya, yang menonton video kita, melakukan pencarian dan mendapatkan video kita. Tapi ini biasanya kurang akurat ya guys. Kenapa? Karena biasanya orang ngisi data di email atau apanya tuh biasanya asal ngisi aja, mungkin laki atau perempuan gitu ya. Dan yang terakhir di sebelahnya itu ada revenue. Revenue itu sebenarnya ini ya, untuk lihat penghasilan gitu ya. Tapi saya belum mau klik ya, karena itu rahasia aja dulu. Oke. Kemudian di situ ada gambar dolar. Buat yang belum monet biasanya tuh ada gambar dolar. Terus di situ ada pilihan
apa bukan pilihan ya. Jadi ada tampilan jam tayang serta subscriber kali ya. Di situ ada terlihat asli jam tayang yang sudah diterima oleh YouTube Studio gitu. Jadi lah, kok beda di YT Studio sama Google Chrome itu? Jawabannya gini. Jadi untuk yang YT Studio, dia menghitung keseluruhan jumlah jam tayang. Baik YT Studio, oh ya guys, perlu diperhatikan ya. Baik YT Studio atau YT Studio ya, ataupun yang di Google Chrome yang studio youtube.com itu delay 1 hari ya. Di YT Studio atau YT Studio itu dia menghitung keseluruhan jam tayang. Itu baik yang terhapus ataupun yang masih ada, itu akan dihitung seluruhnya gitu. Sedangkan yang di studio.com yang di Google Chrome itu menghitung jam tayang yang di video kita yang real. Artinya video yang terhapus tidak akan terhitung, ataupun yang terprivat juga itu tidak akan terhitung oleh studio.com itu. Makanya kita perlu waspadai seperti itu. Kita perhatikan apakah ada video yang kita privat atau kita sembunyikan atau yang kita hapus gitu. Jadi jangan sampai kaget, wah kok beda gitu jam tayangnya, kok beda ini tampilannya gitu. Ya pasti seperti itu, pasti beda gitu. Yang kedua guys, menonton dengan akun sendiri. Ini sudah pasti, mungkin kita sebagian besar dari kita sudah pada mengerti ya guys. Biasanya terutama buat para YouTuber baru, itu pengen menambah jam tayang yaitu dengan cara menonton video sendiri. Tapi guys, perlu diwaspadai, menonton dengan video sendiri menggunakan akun sendiri itu bisa berbahaya bagi channel kita juga. Selain itu juga tidak terhitung jam tayang, bisa-bisa video kita, maksud saya channel kita bisa-bisa tidak dimonet oleh pihak YouTube. Karena pihak YouTube aja tahu tentang kejanggalan tersebut gitu. Jadi kalau saya boleh kasih saran, kalau kalian punya satu device atau lebih dari satu device, gunakan device yang lain dan gunakan akun yang lain gitu. Jangan gunakan akun yang sama. Juga misalnya kalian udah dimonet, sebisa mungkin jangan gunakan device yang sama untuk menonton akun kalian gitu. Gunakan device yang berbeda. Kalau misalnya bagaimanapun pengen lihat video sendiri, karena ada yang pengen sesuatu yang pengen diulang, jangan sampai klik iklan. Itu bisa berbahaya buat channel kita sendiri ya guys. Itu perlu dipahami ya. Kemudian yang ketiga, itu komunitas yang berbau sub for sub. Apa itu maksudnya? Komunitas yang berbau sub for sub. Iya, kita pasti tahu sendiri ya guys. Di bawah itu ada kolom komentar. Kita berusaha untuk mencari subscriber dengan cara sub for sub. Dengan cara misalnya kita lempar link ya. Kita berbagi link. Terutama sih yang komentar ya. Jadi di komentar itu sekarang itu YouTube sangat-sangat ketat guys. Sangat-sangat ketat. Jadi ada aja cara-cara para YouTuber itu ya. Misalnya dia bilang jangan sub balik ya. Sudah tidak menggunakan kata-kata seperti itu, tapi mungkin ada yang menggunakan kata-kata lain. Kata-kata amanah, kata-kata merah, padamkan merahnya, padamkan, balik, atau apalah gitu. Jadi sekarang beberapa kata-kata yang seperti itu sudah termasuk kata-kata yang mengandung unsur sub for sub bagi YouTube. Makanya hati-hati dalam menggunakan atau memilah-milah kata ya guys. Karena bagaimanapun kita butuh sesama YouTuber, kita butuh subscriber juga, dan kita butuh interaksi dari viewer kita ya guys. Kita memang butuh itu gitu. Makanya hati-hati dalam mengolah kata. Dan yang paling utama juga ya guys, jangan sampai subscriber kita hilang karena kita salah menggunakan kata. Caranya gimana? Ya caranya kita tonton videonya. Kita tonton videonya itu minimal 3 menit. Kenapa minimal 3 menit? Karena biasanya di bawah 3 menit itu, komentar kita itu akan masuk ke dalam spam. Dan spam ini sangat-sangat berbahaya ya. Berbahaya buat diri kita sendiri, yang nulis, yang komen di situ, juga yang nerima itu gitu. Jadi hati-hati dalam hal itu ya.
Kalau bisa tonton 3 menit. Nah, biasanya buat kita yang di Indo ini kan mikir dong, loh, saya kalau nonton videonya 3 menit habis dong data saya. Pakai cara pintar ya guys. Kita gunakan seperti ini. Saya kasih contoh ya guys. Ini saya coba buka YouTube. Cara menghemat data juga. Jadi misalnya ya, kita buka YouTube ini. Saya buka video orang. Ini saya buka ada salah satu video, misalnya video ini dari Yudi SL. Oke, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi untuk saya kecilin dulu sedikit ya suaranya. Jadi untuk menghemat data, cara menghemat data, mungkin sebagian besar dari kita udah pada tahu gitu ya. Yaitu kita coba tekan layarnya. Kemudian di atas itu ada muncul titik 3 ya guys. Titik 3 kemudian kita tekan. Di situ ada kualitas gambar ya. Kualitas gambarnya kita tekan dan kita pilih yang paling kecil, misalnya 144 atau 240. Kalau 144 ini gambarnya terlalu kabur, terlalu buram. Tapi yang digunakan adalah suaranya ya, terutama. Tapi 244 apa tadi? 240 aja udah cukup ya. Jadi itu bisa lebih menghemat data. Jadi buat teman-teman yang di Indo yang menggunakan paket data, jangan khawatir paket datanya itu akan segera habis, itu enggak gitu. Itu bisa lebih menghemat data. Sedangkan untuk membuat kualitas gambar lebih bagus, yaitu dengan cara kita memilih lebih tinggi lagi ya, misalnya 720. Jadi gambarnya itu akan lebih bening. Ya mungkin ini seorang kreator yang ini dia menggunakan HP ya. Jadi gambarnya itu agak kabur ya. Jadi seperti itu ya guys, cara menghemat datanya, dan mungkin kalian semua pasti lebih tahu daripada saya gitu ya. Semoga itu tadi bermanfaat. Dan kemudian yang faktor pertama itu, yaitu tentang faktor jam tayang, semoga kalian bisa pahami dan bisa kita perhatikan lebih teliti lagi ya guys ya. Oke guys, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang copyright. Tapi sebelumnya, buat yang baru bergabung, baru masuk ke channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa tonton video saya yang lainnya ya. Untuk masalah copyright, kita perhatikan ini ya, terutama buat para vlogger ya guys. Biasanya suka bawa HP, bawa kamera gitu kan, jalan kemana misalnya ke mall, atau ke pertokoan, atau ke tempat-tempat rame gitu, atau kemana aja, bahkan ngevlog dalam mobil. Itu yang perlu diperhatikan adalah back sound. Yang artinya di sini, yang maksud saya sini bukan back sound yang kita buat, bukan itu, tapi suara musik dari sekeliling, suara lagu dari sekeliling. Misalnya suatu hari kita jalan ke mall gitu, terus kita ngevlog di situ, terus di situ di dalam toko itu ada lagu, misalnya dia sedang memutar musik gitu kan, jelasnya memutar musik, kemudian terekam oleh kamera kita gitu, entar HP kita atau kamera kita, kemudian kita publish, kita edit, tapi kita nggak perhatikan itu, kita edit kemudian kita publish. Ternyata dari pihak YouTube itu membaca bahwa itu terkena copyright. Nah disitu nanti ada semacam peringatan ya kita ya, peringatan apakah video Anda mengandung copyright, apakah akan dihapus atau diedit atau dibisukan seperti itu ya. Nanti pasti itu ada pemberitahuannya. Tapi sebaiknya saat edit kita juga harus memperhatikan itu guys. Kenapa? Karena sayang banget ya, kita udah capek-capek ngedit, ternyata di dalam situ ada copyright. Kalau saya sih biasanya, karena saya juga seorang vlogger, saya biasanya baca gitu, oh ada back sound, ada suara lain yang masuk ke HP saya, ke kamera saya gitu. Jadi saya edit videonya, suaranya saya potong, terus saya masukin back sound yang lain gitu. Jadi videonya tidak terpotong. Kan sayang kalau video yang terpotong gitu guys. Kemudian pemilihan lagu juga, ini juga perlu diwaspadai ya. Kalau saya sih biasa menggunakan dari video editor aja gitu kan. Jadi nggak ngambil dari luar, nggak ngambil dari lagu-lagu yang lain karena takut kena copyright aja gitu. Tapi kalau misalnya dirasa itu aman,
ya silakan aja ambil. Karena untuk copyright saya rasa sampai sekarang belum ada yang berbahaya ya. Tidak terlalu ini, cuman sayang banget aja kita udah capek-capek ngedit, kemudian harus dipotong atau harus dibisukan atau bagaimana gara-gara copyright. Itu buat lagu. Juga buat gambar guys. Gambar juga mempengaruhi ya. Misalnya dalam seperti ini, tutorial kayak gini, saya lagi jelasin, perhatikan gambar ini. Ternyata gambar yang saya tampilkan itu adalah gambar yang saya ambil dan Google, dan ternyata itu mengandung copyright. Itu juga bisa kena guys. Sayang banget kan, saat kita lagi enak-enak jelasin, ternyata kita harus potong untuk menghilangkan copyright, gitu kan, sayang banget gitu. Jadi tekniknya, pintar-pintarlah dalam mencari gambar copyright. Maksud saya gambar yang bukan copyright gitu ya. Kemudian ini guys, mengambil video orang. Nah, ini perlu diwaspadai juga guys. Kenapa? Karena terutama buat yang kita ambil ya, kita ambil itu video orang yang udah monet. Biasanya suka ada pemberitahuan. Jadi ini guys, coba saya lihat di tampilan ini di youtube.com. Jadi tampilannya di sini ya guys ya. Ada mana ya? Oke, ini ada gambar. Oh, di sebelah kiri itu ada tulisan C ya. C itu adalah copyright ya. Channel copyright. Nah, di sini untuk yang udah monet biasanya itu ada pemberitahuan kalau videonya itu diambil sama orang lain. Dan dia bisa saja dia melakukan antisipasi buat itu. Misalnya dia mau blok itu video konten itu gitu biar nggak diambil orang lain. Kan capek-capek dong, kita udah kita ngambil video orang, kita nggak tahu kita ngambil video dia, terus kita edit, kita masukkan ke dalam konten kita, ternyata orangnya klaim gitu. Kan sayang banget gitu. Dan makanya itu perlu diwaspadai ya guys. Kalau misalnya tekniknya satu ya, kalau pengen ngambil video orang, jangan ngambil dengan durasi full, kecuali orangnya tidak ngambil tindakan apa-apa gitu. Ya mungkin bisa saja tidak ada terjadi apa-apa. Tapi kalau orang yang ngambil tindakan, itu bisa jadi bermasalah buat konten kita gitu. Nah, kembali lagi yang tadi, caranya ambil durasi pendek-pendek aja gitu. Misalnya durasi pendek, kemudian ngomong. Durasi pendek lagi, kemudian kalian ngomong. Itu saya rasa tidak terkena copyright ya, atau klaim dari yang empunya gitu, yang empunya video gitu. Oke guys, saya harap dua hal yang saya sebutkan tadi, dua hal yang saya bincangkan tadi, saya harap bermanfaat buat diri saya sendiri, juga buat kita semua ya guys. Dan jangan lupa buat kita para konten kreator, terutama buat para YouTuber pemula, jangan nyerah, terus semangat. Saya tahu sekarang YouTuber semakin menjamur, semakin gila-gilaan, tapi jangan nyerah ya guys. Kita terus semangat bikin konten yang bagus, bikin konten yang bermanfaat, bikin konten yang menarik buat ditonton oleh para viewer ya. Jadi biar orang-orang nonton juga nggak bosan, orang-orang nonton juga nggak apaan sih ini, nggak menarik banget gitu. Jadi buat kita sendiri juga ada nilai plus tersendiri, juga mendapatkan ilmu dari situ juga ya guys. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa buat kalian ya, saya harapkan komentar di bawah, kan saya akan mengomentar balik juga ke tempat kalian biar kita bisa saling jalin silaturahmi. Hati-hati bahasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.